ya, ini bagaimana tips supaya kita tetap ibu-ibu kan banyak yang kerja ya, atau ibu-ibu hamil muda tuh banyak yang sibuk begitu ya. Nah, pada ibu-ibu yang sibuk bekerja, kemudian tidak ada waktu untuk menyiapkan makanan sehingga makan kadang asal-asalan, maka ini ada tipsnya. Satu, rencanakan persiapan makanan sehat dari sejak awal. Ya, misalnya contohnya bekerja pagi hari, maka dari malam tuh udah di-prepare ya, udah direncanakan besok mau sarapan apa. Dan sarapan itu ya itu bisa disiapkan ya. Jadi kita memasak misalnya pada hari libur nih, Sabtu atau Minggu, itu kita masak sekalian. Kemudian kita bagi-bagi ya, atau kita masukkan ke freezer. Jadi ada seperti frozen food, tapi dibuat dari makanan yang fresh food ya oleh kita sendiri. Kemudian pada saat kita mau sarapan besok pagi, kita ambil satu paket seperti itu ya. Kemudian pilih makanan yang mudah ditemukan dan diminati, snack-snack sehat ya. Itu juga bisa dibuat sendiri begitu ya. Nah, ini bisa juga jus-jus atau buah dibawa dari rumah, kemudian dimakan untuk snack di kantor begitu ya. Kemudian memanfaatkan waktu dan teknologi tentunya bisa kita dari frozen food itu kita panaskan, kita kukus dan lain sebagainya. Kemudian saat ini banyak teknologi-teknologi yang bisa makanan beku itu menjadi cair, menjadi hangat ya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah, trik-trik ini bisa membuat ibu-ibu tetap menyediakan makanan sehat, tapi istilahnya hemat waktu begitu ya, karena sibuk nggak ada waktu. Nah, cara-cara seperti ini bisa digunakan untuk sebagai solusi ya, mencukupi kebutuhan makanan sehat untuk ibu-ibu yang sibuk ya pada saat hamil. Kira-kira seperti itu. Slide berikutnya. Bu, ternyata luar biasa pemaparannya, Bu. Ringkas, padat, tapi sangat menjelaskan ya, Bu ya. Tetap memang sepenting itu ya, Bu ya, memenuhi gizi pada di usia subur ini untuk mencegah stunting ke depannya ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, Bu, ini kan perempuan ini kan punya peran ganda ya, Bu, saat dia sudah dewasa itu ya, dia punya peran ganda selain kerja di kantor, juga harus mengurus keluarga. Nah, ini kadang-kadang juga ada kultur bahwa ibu atau istri itu lebih memprioritaskan pasangannya dan anaknya ketimbang dirinya sendiri. Kadang-kadang sampai lupa memperhatikan gizinya Dirinya. sendiri gitu, Bu ya. Nah, ini kan bisa berbahaya kalau ntar dia punya anak atau dia punya Iya, anak lagi betul. gitu kan, itu bisa membahayakan dirinya dan anaknya sendiri gitu. Nah, ini ada nggak, Bu, tipsnya untuk menyiapkan makanan yang murah, praktis, tapi tetap bergizi untuk diri sendiri dan keluarga, Bu? Iya. Jadi makanan bergizi itu bukan harus mahal ya. Jadi misalnya sumber protein ya, kita siapkan misalnya seperti telur atau olahannya. Kemudian ikan ya, ikan itu katanya yang omega 3 tuh bagus, yang salmon gitu ya. Salmon kan mahal, jadi kita bisa mengganti dengan ikan-ikan yang lain seperti mujair, kemudian ikan kembung. Itu omega 3-nya malah lebih tinggi loh, ikan kembung, omega 3-nya atau lemak-lemaknya lebih bagus ya, lebih banyak dari salmon ya, sehingga harganya tuh jauh beda ya, dan rasanya juga sama enaknya begitu. Jadi seperti tadi sumber protein, nah, kemudian sumber sayur, buah, vitamin dan mineral, sayur-sayuran itu kan nggak juga harus mahal-mahal ya. Ada bayam, ada kangkung, 5.000 tuh udah banyak untuk mencukupi kebutuhan harian dari ibu hamil tersebut. Jadi seperti tadi ya, jadi ibu hamil bukan hanya memperhatikan keluarganya, tapi memperhatikan diri sendiri, itu saya setuju sekali. Dan kemudian mencukupi kebutuhan zat gizi seperti protein, tidak harus yang mahal-mahal, tapi dari yang murah pun kandungan gizinya tidak kalah banyak gitu ya. Luar biasa, Ibu. Kira-kira seperti itu Mbak Hanida. Ibu, aku masih mau ngobrol sedikit boleh ya Bu ya sebelum kita lanjut ke sesinya Prof. Tisha. Nah Ibu, ini kan pas saat remaja kan juga harus mulai diperhatikan asupan gizi. Cuma kan anak-anak remaja itu kan biasanya
cuek ya Bu ya, sama nggak peduli gitu loh sama asupan gizi mereka, yang penting makan enak gitu, ada jajan di luar. Nah ini sebenarnya edukasi untuk gizi ini saya kurang tahu sekarang ya, cuma sepertinya agak kurang banyak di sekolah tuh, kurang memadai. Itu apa yang bisa dilakukan Bu ya untuk kita mengedukasi remaja supaya mereka tuh paham, sadar diri untuk mengasup makanan yang baik begitu Bu. Ya. Sebenarnya remaja di sekolah itu kan mungkin ada guru ya, guru yang apa namanya, ada guru yang sebenarnya harus apa namanya, menginformasikan bukan hanya pelajaran, akan tetapi juga hal-hal terkait dengan kesehatannya gitu ya. Jadi anjurannya sih satu ya, ada guru yang aware ya terkait dengan bagaimana gizi seimbang untuk remaja ya. Ya itu yang harus disampaikan. Yang kedua mungkin mendatangkan apa namanya, narasumber-narasumber di sekolah pada saat misalnya sebagai contoh ulang tahun sekolah dan sebagainya, kemudian memberikan informasi-informasi gizi supaya semua siswa atau siswi ya, khususnya anak-anak remaja putri, jangan sampai anemia, jangan sampai kurang gizi, bagaimana caranya, dan kemudian apa dampaknya apabila terjadinya kurang gizi. Jadi memang pengetahuan itu yang harus selalu didengung-dengungkan. Begitu Mbak Hanida kira-kira. Luar biasa, Bu. Nah, tadi kan Ibu juga sempat menyebutkan mengenai asam folat segala macam ya, Bu ya, yang dibutuhkan untuk membuat ibu hamil tuh sehat dan terhindar dari anemia dan kurang energi kronis ya, Bu ya. Nah, ini pola makannya sebenarnya untuk ibu-ibu di usia subur tuh sama nggak sih dengan orang pada umumnya, atau apa ada yang berbeda gitu, Bu? Ya. Jadi wanita usia subur seperti tadi kan ada rekomendasi dietary allowance atau ada RDA-nya begitu ya. Nah, sebenarnya pada wanita-wanita usia subur itu yang penting dia juga selain mencukupi zat gizi makro, juga mikronya ya. Karena kan kalau kita wanita tuh kan menstruasi ya. Nah, sehingga kan HB-nya kadang-kadang turun begitu kan. Nah, dia harus mencukupi seperti tadi, harus mencukupi zat besi yang istilahnya yang cukup supaya HB-nya nggak turun. Kira-kira seperti itu, Mbak Hanida. Jadi bedanya adalah wanita sama pria itu kebutuhan Fe-nya lebih banyak wanita ya daripada pria. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian kalau WUS ini sudah hamil, baru kebutuhan energi proteinnya harus tambah untuk perkembangan janinnya dari semester 1, 2, dan 3. Kira-kira seperti itu Mbak Hanida.